Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mister Ronggeng ada di warung baksonya Mas Yanto. Dedu apa sih? Ya, ini nih. Assalamualaikum Mas Yanto. Waalaikumsalam. Nah, ini nih Mas Yanto. Kita ngobrol di dalam nih Mas Yanto. Yo. Wah, ini warungnya seru nih. Walaupun ada habis yang makan nih. Assalamualaikum. Sampurasun. Aduh, Pak Edi. Bareng Mister Ronggeng di Bantrok, Bandung terus ngagorok. Kang Dedi yo, Kang Dedi. Kita akan ngobrol sama Mas Yanto dan juga pengunjung. Kebetulan ada Pak Edi yang habis makan bakso di sini. Ngobrol soal bakso, Mas Yanto. Ya, soal bakso ya alhamdulillah pelanggan-pelanggan yang pada pesen lewat WA alhamdulillah bisa diantar tanpa ongkir. Bakso via WA itu langsung makan dari WA-nya hasil chatan apa gimana, dikirim kan? Kan itu pesanan dari Oh iya. Kirain via chatting. Oke, kita akan ngobrol tentang masalah UMKM di sekitaran warung baksonya Mas Yanto. Mas Yanto tahu. Kang Dedi ya, Kang Dedi. Ngobrolin Mas Yanto. Pak Edi, gimana abis makan baksonya Mas Yanto? Enak? Ya, enak. Ini daerah mana, Pak? Cobain. Daerah mana? Mas Digahayu. Digahayu. Cimenyan. RT 3. Oh. RW 22. Cimenyan, RT 3, RW 22. Jalan Mas Digahayu. Di Bantrok, Bandung terus ngagorok. Kang Dedi ya, Kang Dedi. Kita akan ngobrol tentang Mas Yanto. Mas Yanto, sudah berapa tahun jualan bakso? Dari ada 15 tahun lebih lah. Pelanggannya udah banyak dong. Alhamdulillah, ya udah pada kenal. Udah kenal sama baksonya apa gimana, kenal Mas Yantonya? Sama Mas Yantonya sama rasa baksonya udah pada kenal. Nah, cobain deh. Buat Bantrokers ya yang mau nyobain baksonya Mas Yanto di Mas Dirgahayu Cimenyan di daerah jalur ke Awiligar, daerah Bandung Utara, bisa makan enak baksonya Mas Yanto. Khas rasanya. Nah, Mas Yanto, kendala Mas Yanto selama dalam jualan bakso, apakah pernah mengalami komplain dari pembeli? Ya, masalah komplain mah itu udah diterima pasti. Itu senang. Komplain bisa diterima. Emang lagi walimahan, Ya, lagi kan. ijab kabul, diterima. Kan istilahnya kalau komplain Mas ini kurang ini. Jadi itu istilahnya ke saya jadi terkesan bahwa konsumen tuh Perhatian. perhatian ke pedagang. Oh, jadi ada perhatian ke Mas Yanto. Jadi cowok-cowok Mas Yanto baper, ya. Banyak perhatian. Nah, ternyata kalau bicara masalah bakso, kita pengen nanya nih kendala Mas Yanto dalam kehidupan. Selama 15 tahun jualan bakso. Dan pastinya banyak ya Bantrokers di Bantrok, Bandung terus ngagorok bersama Mister Ronggeng dan Mas Yanto, pedagang bakso dan juga tamu pengunjung yaitu Pak Edi. Oke, ngobrolin dulu nih Mas Yanto. Mas Yanto selama ini dapat bantuan enggak dari UMKM pemerintah? Nggak ada lah. Nggak ada bantuan-bantuan dari pemerintah, nggak ada. Nggak ada. Jadi Mas Yanto mandiri. Mandiri modal sendiri lah dulu kan penjual bakso keliling, pikul. Terus sekarang nempat ya? Tempat karena faktor usia, sekarang tempat dari kontrakan buat dagang usaha sendiri, jadi tanpa keliling lagi sekarang. Mas Yanto ini nggak mau ngeliat wajah kamera loh. Mas lihat di kamera dong. Jadi gimana ya? Dulu waktu keliling ya istilah hujannya kehujanan, panas juga kepanasan. Tapi Ya iyalah, hujan ya kedinginan, panas ya kepanasan. Kumaha ya Mas Yanto nya? Ada liar. Oke, Mas Yanto, selama ini Mas Yanto nggak dapat bantuan dari pemerintah BLT. Gimana tuh? Pemerintah belum pernah ada bantuan. Ada dulu sekali. Terus cuma dapat apa Indomie berapa inilah. Terus yang kedua kali kebetulan istri saya ada ini cuma 100.000 sama anak dimarahin. Ngapain ngantri duit 100.000 sampai susah payah gitu, ngantri berjubel-jubel gitu.
Kang Dedi masih ngantri BLT, belum terdistribusikan dengan baik ternyata BLT ya di Bandung dan sekitarnya. Nah, ini juga sebagai masukan buat pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan ya supaya bantuan langsung tunai itu bisa langsung kepada orangnya. Seperti apa nanti Mas Yanto masukannya? Nah, selama ini Mas Yanto ada yang menyusahkan dalam birokrasi urusan mengurus dalam masalah BLT tersebut. Masalah BLT saya udah nggak mau ambil pusing lah kalau. Kamu ambil pusing makan obat. Ya soalnya kan simpel aja lah. Bukan kita nggak butuh, namanya manusia kan pasti butuh. Tapi uang cuma 100.000 ngantrinya sampai berjam-jam kan. Percuma, sampai anak-anak pada marah. Udah nggak usah lah, buat apa duit 100 ngantri-ngantri sampai lama. Dan kisaran uang BLT itu tidak hanya 100.000, ada sampai 600 dan sebagainya. Ini bagaimana? Tetangga sekitar ada yang dapat nggak? Ya kalau tetangga sekitar mah ada yang dapat, tapi kan kita cuma baru sekali aja dapat. Nah, menjadi perhatian. Kang Dedi yuk, Kang Dedi. Belum sampai ke tujuan yang tepat. Ternyata BLT di Kota Bandung dan belum merata. Apa yang memberatkan birokrasi? Apakah pernah ada kendala oknum dari birokrat? Kalau saya mah udah nggak mau ambil resiko atau ambil pusing lah. Masalah itu Pak, Mas Yanto, kalau nggak mau ambil pusing, minum obat supaya nggak pusing. ya begitulah. Gimana caranya? Kendala. Awalnya gimana awalnya? Ya kalau ini kan kata kau udah dapat ini belum lah. Biarin lah, mungkin kita udah dianggap orang mampu. Ya alhamdulillah. Jadi udah nggak punya ambisi mau ngambil apa itu? BLT lah. Oke. Kan nggak dapat percuma kan. Bukan rahasia umum. Ternyata distribusi dalam penyampaian bantuan langsung tunai pun belum bisa tersampaikan. Ini keluhan dari masyarakat kecil, UMKM yang sedang berusaha untuk menyambung hidupnya dengan jualan bakso. Kang Dedi, ya Kang Dedi, birokrasi di setingkat kelurahan masih ngaco. Pak Edi, tanggapan Pak Edi tentang birokrasi gimana Pak Edi? Birokrasinya ya memang belum begitu rapi sekarang gitu, jadi masih ini kadang orang-orang tertentu gitu yang dapat fasilitas yang lebih cepat, kadang yang masyarakat bawah malah yang diulur-ulur waktunya gitu. Jadi lumayan bingung ya. Kita kalau nggak lapor, nggak ngagorowo ke Kang Dedi, ternyata masyarakat kecil masih seperti ini. Nah, mudah-mudahan ke depan ini menjadi bantuan ya. Langsung tunai ini bisa menjadi penyambung ya wirausaha di UMKM di Bandung dan sekitarnya. Pak Edi, ada orang-orang tertentu oknum sehingga yang dapat itu hanya orang-orang tertentu. Nah, ini seperti apa seharusnya? Masukannya dari Pak Edi bagaimana? Iya, harusnya di data lagi. Di data lagi yang tepat supaya sasarannya pun tepat. Supaya sasaran tepat terhadap yang memang yang betul-betul yang membutuhkan, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang bagus. Pelayanan kepada masyarakat mungkin menjadi perhatian. Kang Dedi, Kang Dedi. Pelayanannya masih belum maksimal. Mudah-mudahan dengan ada penyampaian Bandung terus ngagorowok bantrok bersama Mr. Ronggeng, ini bisa menyampaikan keluhan kepada Kang Dedi Mulyadi. Kang Dedi, Kang Dedi, oknumnya masukin barak. Kita akan balik lagi di Bantrok Bandung terus ngagorowok bersama Mr. Ronggeng. Cak Rampes.